Kau cantik kali lama-lama aku tengok. Kau jangan karena udah putus kau dari yang di sana kok jadi kayak gatal lagi kau. Dengar-dengar punya yang di Hong Kong. Iya. Bang Erik, mana suaranya Bang Erik? Pak Haji, ada hadir. Jadi kalau Bunda Nora dibilang cantik wajar karena dia perempuan, gitu kan makanya cantik. Coba kalau Bang Super Congor dibilang cantik kan salah. Kalau Bang Super Congor kan ganteng kan, itu Bang Er, betul. Aku takut kalau godain Bunda Nora, aku bisa dipijat. Takut dipijat batang leherku Bang. Ya, dia Bunda Nora orangnya baik kok. Gak pernah nginjak ya Bunda. Salibkan. Nora makanya seperti ini, dia mau mengambil hati Yesus yang bukan anak Maria itu, dijadikan suaminya. Bro. Bunda Nora, kalau aku buka koma lewat-lewat aja, gila dijambak ngilang. Lagi di jalan. Host, Bang Blender, monitor. Masih bubuk Paman. Iya salam. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik, kita diskusi, kita sama-sama belajar untuk bisa membedakan yang mana Tuhan dan mana yang bukan Tuhan. Belajar kita, kami juga di sini mau belajar gitu, pengen belajar bagaimana sih esensi ketuhanan esensi ketuhanan dan bagaimana itu esensi kemanusiaan. Apakah Tuhan bisa menjadi manusia atau manusia bisa menjadi Tuhan, ataukah ada Tuhan yang jadi-jadian? Silakan yuk teman-teman Kristen yuk, monggo yuk. Ya ini ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Kita isi 2 slot buat Kristen. Pak Haji kalau ada kalau ada tamu disapa ya Pak Haji ya. Teman iya baik, tapi dulu. Itu bukan moderator Mon. Karena gak apa-apa teman yang jambak, Pak Haji yang nyapa ya. Oke ya Penggoda, selamat pagi, selamat bergabung dari Islam, Kristen, Konghucu, Buddha atau Kejawen, silakan. Apa agamanya Pak? Halo, selamat pagi. Saya Kristen. Kristen, baik. Dari Katolik atau dari? Pemakan babi. Pemakan babi dia. Protestan. Oh ya Protestan. Silakan Bang Erik, silakan. Ya silakan Bapakku, apa yang mau kita diskusikan, apa temanya, boleh Bapak yang buka dasar lah. Apakah Allah SWT itu makhluk? Bukan, dialah yang menjadikan makhluk. Bukan. Lalu kenapa? Sabar, ketika kita membuat kursi, apakah kita kursi? Kan bukan. Jadi segala sesuatu yang dijadikan, sebentar Pak. Enggak, sebentar. Iya, saya tahu. Saya kan mau memberikan kesimpulan dari dari jawaban saya. Setiap apa yang kita jadikan, ya bukan berarti kita itu adalah yang sudah jadi tersebut. Gitu. Paham kan? Apakah yang bersuara itu makhluk? Ya, yang bersuara itu makhluk. Berarti Allah SWT juga makhluk dong? Oh tidak. Allahmu bersuara bukan?
bersuara itu bukan seperti kita. Iya, suara itu bukan seperti kita. Silakan. Ya, di mana dia? Tanya dulu. Di mana bersuara? Tunjukkan mana datanya. Allah bersuara? Di mana tunjukkan Allah datanya. bersuara? Ya, bentar Bang. Ya. Allah sama saya berkata-kata bukan. Di mana dia berkata-kata? Di mana? Tunjukkan. Jadi Allah mau nggak berkata-kata? Enggak. Tunjukkan dulu. Oh, tidak. Bentar, ini sinenggolan. Ini sinenggolan, Nora. Ini sinenggolan. Oh iya, saya sudah tahu pemakan anjing kan, juga kan, yang mukanya kayak babi dan anjing juga. Coba dulu nalar logika di mana coba? Ya di mana? Enggak begini loh. Kalau saya bilang katakan. Jadi maksud kesimpulanmu Allah itu tidak bersuara, tidak berkata-kata gitu? Sebentar. Ketika kamu mengatakan Allah saya berkata-kata, tunjukkan datanya di mana Allah itu berkata-kata. Itu kalau berdiskusi bro, tunjukkan. Kalau saya katakan bahwa Tuhan kamu telah menjadikan anak gadis yang berumur 12 tahun ya itu harus melahirkan seorang Tuhan. Nah ini Allah kamu Tuhan kamu ini kejam gitu loh. Umur 12 tahun bisa dinistakan begitu loh. Ya, janganlah kemana-mana. Kita fokus dulu maksud saya. Bagaimana Allah SWT menyampaikan firman-Nya kepada Jibril lewat apa? Kamu kan mengatakan katanya berkata-kata. Tunjukkan datanya di mana berkata-kata. Lalu bagaimana Allah mau menyampaikan Jibril kalau tidak berkata-kata? Loh, itu kami nggak mau tahu. Mau bagaimana caranya? Intinya firman itu sudah ada. Dong kalau gitu kamu nggak tahu. Oke, sekarang saya tanya. Ketika Yesus menerima firman, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, pertanyaan saya, bagaimana cara Bapa menyampaikan firman kepada Yesus? Silakan jawab. Karena Bapa sudah ada di dalam Yesus. Terus ketika kemana-mana kamu, ya ampun, beginilah debat yang nggak benar begini. Sebentar, Jing. Allah itu nggak bersuara, nggak berkata-kata, itu apa dong batu? Jing. Ketika Tuhan kamu berfirman kepada Musa, bagaimana cara Tuhan kamu Elohim berfirman kepada Musa? Silakan dijawab. Ketika Musa sama Tuhan itu langsung berhadapan muka. Mana datanya? Enggak, saya langsung berhadapan head to head. Berarti sekarang saya tanya, Elohim itu makhluk atau tidak? Karena dia berfirman, berkata-kata kepada Musa. Enggak usah kemana-mana. Enggak, makhluk tidak dia. Lah memang Tuhan saya itu berkata-kata, punya suara. Nah, berarti saya bertanya, ketika Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Nah, sekarang saya bertanya, karena Bapa sudah ada di dalam Yesus, itu cuma hanya kata biasa. Kalau gitu sekarang Elohim yang berkata-kata kepada Musa itu siapa? Ya kok ngotot Allahnya nggak bersuara coba. Jadi gimana menyampaikan firman-Nya? Di mana Allah saya bersuara? Di mana? Seharusnya kamu jelaskan dong. Bagaimana dong Allahmu itu menyampaikan firman-Nya kalau tidak lewat suara? Kalau Allah bersuara kepada Jibril, tunjukkan. Seharusnya kamu jelaskan dengan logika. Tunjukkan sama saya begini. Lewat apa? Apakah lewat suara? Bagaimana saya mau menjelaskan kepada kamu kalau datanya kau tidak tunjukkan di mana Allah saya bersuara? Tunjukkan sama saya. Terus itu firman yang disampaikan Jibril. Nah, sekarang saya bertanya, firman yang disampaikan Allah kepada Jibril berupa suara atau apa? Sekarang tunjukkan datanya berupa apa? Itu. Jadi kamu nggak tahu gitu loh. Lo tunjukkan. Lah kamu beriman tidak tahu, beriman tapi kamu nggak tahu gitu loh. Biar saya baca di mana Allah bersuara kepada Jibril. Tunjukkan gitu dong. Nah, silakan Bang ditunjukkan datanya, Bang. Jadi firman itu apa namanya? Berkata-kata apa gimana? Daging, Bang. Bukan datanya sama saya, Allah bersuara kepada Jibril. Tunjukkan aja. Begitu diskusi. Kamu jangan asal bilang, oh berarti berfirman lah. Sementara lucu nih diskusi kalian itu. Lah terus apa dong tujuan kalian itu berdebat? Sekarang begini. Tentang Tuhan. Tuhan yang nggak bersuara. Kamu diam dulu. Kau diam dulu. Ketika Tuhan berfirman di dalam hati, kenapa bisa dituliskan oleh Musa? Bagaimana mungkin Musa bisa mendengarkan firman di dalam hati? Ya itulah hebatnya Tuhan, bisa menyampaikannya dengan apapun. Cuman ya tetap Tuhan itu bersuara. Ketika Tuhan jangan bilang Tuhan itu tidak punya suara gitu loh. Anjing ini turunkan aja, turunkan. Jadi di saat Adam sama di waktu di surga lewat apa itu lagi bercakap-cakap itu? Nah, lewat bibir kau. Intinya Tuhan kami tidak cebok. Tuhan kami tidak cebok. Dia yang bawa narasi. Dia nggak mau tampilkan ayatnya. Memang kenceleng ini hotel ini semua.
Dia yang minta data. Begini Bang. Saya minta data di mana kalau Allah itu berfirman kepada Jibril berupa suara. Di mana berupa suara? Gitu loh, ya. Tadi kau mengatakan bahwa Tuhan kamu berfirman di dalam hati, yaitu kehendak Tuhan loh. Berarti kehendak Allah saya juga dong berfirman bagaimana kepada Musa, kepada malaikat Jibril, selesai gitu loh. Ya. Betul. Bunda tuh ada salam Bunda di bawah, katanya Bunda makin cantik tuh. Ya dari Malaysia. Iya, saya pakai skincare-nya Bang Zuma. Nanti DM saya kalau mau skincare Bang Zuma ya. Tuh DM katanya yang kalau pengen cantik ya. Ada Mbak ya. DM ya yang DM tuh sama Bunda Nora. Ada Mbak ya yang ya di bawah. Kalau mau pesen nanti minta nomornya sama aku. Oke, Bang Erik gimana Bang Erik? Ada Mbak ya yang di bawah ternyata. Ya lanjut. Oh. Nggak tahu Mbak Yayang masih kerja ya. Nah gitu. Tapi karena di Islam tuh udah final ya Pak Haji ya, karena laisa kami sayun, Tuhan itu tidak serupa, makanya walaupun gini domba juga makan, manusia makan tapi tidak sama. Kenapa? Karena beda binatang sama manusia. Begitupun Allah kami yang tidak serupa dengan makhluknya. Jadi bicaranya Tuhan dengan bicaranya manusia itu beda. Nah seharusnya Oten tuh berpikir seperti itu. Tapi ya wajar lah ya kan. Kalau kata Bunda Nora tadi itu kan jing wajar lah. Karena binatang sama manusia diajak ngobrol memang suka nggak nyambung. Silahkan dilanjut abang ke yang lain. Bang Temon mohon izin Bang Jongor, Bunda Nora dan juga semua saya izin ada yang dikerjakan, saya izin turun. Oh siap Abang Bang Ti, saya follow dulu. Nanti kesini lagi Bang Ti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gitulah ya kan, Bang Blender tidur kurasa. Iya Bang Blendernya tidur. Dia bukan robot juga ya, harus nonstop gitu. Oke, silakan oten-oten yang mau diskusi silakan naik lagi. Nah ini, kok gitu sih? Kok beraninya ke cewek, nenek peot sudah gitu. Masya Allah, kata-kata ajaran kasih ya itu pedang. Ya, ajaran kata mutiara itu kata mutiara. Kata-kata ajaran kasih. Silakan, abang siapa ini? Soalnya typingannya sangat ajaran kasih sekali ya. Silakan naik. Katanya peot gila, katanya Masya Allah. Yuk silakan Ten, tunjukkan kebodohan Anda di atas. Ada Matius juga, penggoda iman mau, nah sama Matius aja penggoda iman ya ngobrolnya. Iya. Nah ini apa-apa lah saya naikin buat ini, buat perbandingan mana manusia mana binatang. Ya, apalagi yang mau disampaikan? Waalaikumsalam Matius. Nah Matius ini nih, Matius nih Oten nih. Nih si penggoda nih Matius nih, hajar Matius. Sama Matius. Mau siapapun itu tuh, tapi aneh kali benar-benar lu aneh banget tuh. Aduh. Nah, anehnya kenapa Bang? Oke lah tadi saya tadi Abang udah iya gini. Bang kalau kambing makan nggak? Apalagi si Nora ini luar biasa. Sama saya Bang. Sama saya aja Bang. Bang kambing makan nggak? Enggak, Allah mau bersuara bukan? Jawab. Iya saya nanya dulu, kambing makan nggak? Kok kambing? Enggak, kita fokus. Iya saya nanya dulu, tolong. Iya, abang makan, kambing makan sama enggak? Di saat Adam sama iblis yang disuruh bersujud itu pakai apa? Yang saya tanyakan kambing makan enggak? Coba dulu baca Al-Arab. Iya, jangan dulu ke Al-Arab, saya cuma nanya itu aja, kambing makan enggak? Luar biasa Bang, abang, saya nanya kambing makan enggak? Bukan. Abang budak atau apa? Udah tua kok budak. Abang kambing makan enggak? Apa sih yang kalian ini bikin Allah? Saya cuma nanya. Iya saya cuma nanya. Orang ini udah gila ini. Sama saya lah. Kenapa ke Bunda Nora? Bunda Nora di luar. Ya kan dia yang membantah Allahnya tidak bersuara. Iya. Saya nanya ke abang. Kambing makan nggak? Sekarang nggak teman-teman bentar. Ya silakan Bun. Sekarang begini. Saya tidak membantah. Tunjukkan datanya. Gitu loh. Datanya baca Al-Arab. Begini. Surah Al-Arab. Oke, saya baca. Surat Al-Arab. Di saat ayat Allah menyuruh ayat bersujud. Ayat 12. Masa nggak tahu ayatnya? Ya udah diem dulu, jangan curhat. Udah diem dulu. Nanti dibuka ya. Nanti saya minta data dong. Di mana buktinya bahwa Maria tidak digauli oleh Yusuf? Itu penulisnya ngawur. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam?
waktu aku menyuruhmu menjawab iblis saya. Itu pakai apa itu suaranya itu? Pakai suara atau apa itu? Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya, berfirman itu apakah suara? Berfirman itu apakah suara? Berfirman itu apakah suara? Kolama. Itu berbicara langsung itu, langsung berbicara langsung, nggak ada pakai firman itu. Tenang. Oke, saya tunjukkan ini ya, saya tunjukkan ini. Ini saya tunjukkan sama kau. Kamu baca ya, di mana di situ katanya bersuara. Saya minta di situ di mana bersuara. Nih, di situ di situ Tuhan lagi ngobrol sama iblis pakai apa enggak? Pakai suara enggak? Nah, saya bertanya, kola ini artinya apa? Bisa ngobrol Tuhanmu di situ sama iblis atau sama para malaikat? Saya tanya, pakai suara apa gimana itu? Kola ini artinya apa? Kola ini artinya apa? Ya ampun dah. Kola ini artinya apa? Kola mana? Apa enggak ada yang lebih pintar nih? Apa? Umat Islam dari selain Sinora ini sini. Kalau kau pintar, kau tidak mungkin menuhankan ada Tuhan yang bisa beol. Gila, kau membantah Tuhan tidak punya suara gitu loh. Begini loh. Kalau Tuhan bersuara kau heran, kenapa ada Tuhan yang bisa beol? Kau nggak heran? Itu yang maksud saya. Tuhan nenek dari mamanya. Tuhan menumpang lahir 9 bulan. Kau nggak heran? Tuhan diludahin, Tuhan ditampar. Kenapa nggak heran kau? Ada Tuhan berkata, sementara Tuhan kamu, Kejadian 1 nomor 1, berfirmanlah Tuhan, jadilah. Berarti selama ini kalian beriman kepada Tuhan. Saya bertanya, Tuhan kamu bisa berak itu kenapa bisa ada Tuhan yang bisa berak? Kenapa bisa ada Tuhan yang mengeluarkan najis? Gitu loh. Gampang kok ya Bun ya, gampang. Iya, bisa nggak sih diskusi dengan masuk akal gitu? Begini. Allah tidak bersuara, jitos yang kalian umbar-umbarkan apa selama ini sini? Tuhan berfirman itu wajar, ya. Jadi begini ya, manusia mati itu wajar, binatang mati itu wajar, Tuhan yang mati itu kurang ajar namanya, gitu. Mampus, udah selesai bang. Manusia mati itu disebut mayat. Binatang mati itu bangke. Kalau Tuhan mati disebut apa? Nah lo. Bisa nggak di menit? Bisa nggak ini diskusi apa gimana ini? Apa? Ya abang nggak jawab pertanyaan Bunda Nora. Gimana? Coba Allah setiamu nggak bersuara apa? Iya masuk akal nggak? Masuk akal nggak Tuhan berak? Silakan abang jawab. Masuk akal nggak Tuhan nggak bersuara? Masuk akal nggak Tuhan makan? Masuk akal nggak Tuhanmu tidak bersuara? Masuk akal nggak Tuhan nete? Luar biasa memang kalian ini. Luar biasa yang dicambuk, luar biasa yang ditampar, luar biasa yang menyisap puting mamanya, luar biasa yang dipaku, luar biasa yang ditombak. Benar luar biasa, Tuhan yang tidak punya suara katanya. Luar biasa ditombak, luar biasa digantung. Ayat sendiri disangkal juga. Apa yang kalian inginkan? Ya udah bang, udah bang, pelan-pelan bang. Kan abang udah nanya, udah dijawab juga sama Bunda Nora ya. Apa yang dijawab di situ? Tuhanmu langsung berbicara kepada para malaikat. Ini bersujud kepada Adam. Ada yang lebih luar biasa, biasa. Perantara itu langsung berbicara. Tuh luar biasa. Tuhan joget-joget. Luar biasa tuh. Itu Tuhan siapa bang? Ya ternyata batu yang kalian iman selama ini ya. Ada begini, bisa pusing ini. Hai, itu benar dong, selama ini yang kalian imani itu batu. Iya. Ada nggak Islam Tuhan saya berfirman dia heran. Ada Tuhan yang begini dia nggak heran ini nih. Berarti selama ini yang kalian imani benar dong, bang. Ini ya, kalian sumpah nggak punya suara loh. Siapa nih? Ngaku sendiri kalian nggak punya suara gitu. Iya, goyang dia. Wah, luar biasa bentar dulu. Ya. Cikala bebe. Ini kualitas kalian kalau udah mention. Nah itu lucu, itu kualitas guru lu tuh, Kalau udah mention begini. Itu kualitas guru lu tuh.
kualitas guru lu tuh. Tuhan yang kamu sembah asik. Itu kualitas guru lu tuh. Pahanya dilihat. Itu kualitas guru lu tuh. Berarti benar nggak punya suara. Soalnya ini ada nama orang yang sini nih, yang di atas nih nggak ada yang jawab. Itu ibadah bukan Bang? Ibadah ya Bang kayak gitu tadi. Kan udah saya tadi jawab Bang, tapi Abang ngeyel kan. Apaan yang kamu jawab? Suara Tuhan sama suara Tuhan sama suara manusia nggak bisa disamakan karena tidak setara. Tidak bisa disamakan. Itu langsung berbicara ke Tuhan sama Adam itu. Ini kuasa. Ini kuasa. Gimana itu? Smackdown dia. Oh, main Smackdown. Tuhan langsung berbicara kepada Adam. Kena. Tenang. Nanti mati Bang, pelan-pelan aja Bang, nggak usah khusus. Tanpa perantaraan si Jibril itu. Tenang. Nanti mati Abang. Kamu bilang nggak punya suara. Orang gila itu namanya itu. Abang makan, kambing makan sama Bang. Abang pelan-pelan aja, biasa aja Bang, nanti mati. Sabar aja. Kalian itu berkualitas, ternyata ya begitu. Tuhan yang nggak punya suara ya beginilah kualitasnya. Ya udah nanti mati pelan-pelan aja. Kalau Bang. Yesus tidak makan, Pantasan kita debat nggak nyambung. Selama ini nggak nyambung. Pantasan iya, debat sabar. nyambung lu. Nanti mati Abang pelan-pelan. kalau Yesus tidak makan, suara. apa? Masa Tuhan makan? Tuhan memakan. Luar biasa. Apa Tuhan lapar? Kelaparan, minum air. Tuhan memakan, minum. Kalau diskusi nggak pernah nyambung itu. Padahal pemikiran kalian ini Tuhan itu dia punya suara. Mau berak, mau kencing. Luar biasa, entah si pecah Tuhan ini tidak punya suara katanya ya. Asik lucu sih orang ini. Matius, kamu tahu kanal saya Matius? Hah? Kanal saya Matius. Gas Matius. Mau debat dengan saya mau? Hah? Bisa dibahas ya di TV nanti ini. Tuhan tidak punya suara ini. Di TV itu bodoh. Berarti benar dong perkataan orang-orang selama ini menyembah batu. Batu di mana? Kamu fitnah. Ya karena nggak punya suara kamu bilang tadi. Karena Tuhan tidak punya suara. Di kitabmu aja batu itu bisa berteriak ya nenggolan longong. Karena batu tidak punya suara. Di kitabmu di Lukas 19 19:40 batu itu berteriak. Di Yosua 24 nomor 27 batu juga itu bisa ngomong. Di Lukas 1 nomor 63 batu juga bisa berteriak. Luar biasa kalian yang Tuhan ini, bro. Sekarang aku tanya sama kau. Tuh, dengerin tuh. Menurut Yesaya 46 nomor 5, dia tidak serupa, tidak mirip, tidak sama dengan apapun. Nah, menurut gambaranmu seperti apa Tuhan itu? Kalau dia mengatakan, aku Tuhan, jangan kau samakan aku dengan apapun. Nah, menurutmu bagaimana itu? Itu perkataan Tuhan. Itu firman Tuhan. Menurutmu Tuhanmu nggak bersuara. Saya tanya dulu kau nenggolan, ya. Enggak. Saya tanya kau dulu. Enggak, saya mau tanya kamu dulu. Kamu kan punya nyambung diskusinya. Yang bernamanya aku Bible. Dulu. Iya, nanti aku jawab. Enggak mau ditanya, enggak mau ditanya. Menurut kamu kan, kami ini orang-orang Islam ini yang salah menyembah. Ya iya. Nah, sekarang saya mau bertanya. Ya, kami pengen belajar sama kamu. Sendiri kok yang mengaku. Iya, sebentar. Sekarang kami mau belajar dengan kamu, nenggolan. Menurut Yesaya 46 nomor 5, Tuhan berfirman kepada umat manusia, wahai umat manusia, jangan kau sama-samakan aku dengan apapun. Nah, menurut kamu bagaimana itu? Ayo. Lah memang tidak disama-samakan. Cuma karena saya pertanyakan, apakah Tuhan itu bersuara? Saya tanya, Yesus itu makan tidak? Ikan lo kok kemana-mana pertanyaanmu, Rick? Gini loh nenggolan. Saya hanya bertanya. Iya. Apakah Tuhan itu bersuara? Sulit jawaban kami untuk mencerna masuk dalam otakmu. Ya, sulit. Aku aja udah jujur bagaimana. Ya sudah. Menurutmu Islam itu salah, nggak ada masalah. Menurutmu Islam itu salah sembah, nggak ada masalah.
Nah sekarang kalau begini pengakuan kalian sekarang kami ini mau belajar sama kamu Kristen. Kata Tuhan bagaimana yang mau nyambung diskusi Tuhan tidak punya suara. Satu aja. Tuhan yang menciptakan kita semua, yang menciptakan alam semesta ini, dia berkata, dia berfirman dalam Bible Anda sendiri, bahwasanya wahai manusia, jangan sekali-sekali kamu menyetarakan aku, menyerupai aku, menyamakan aku dengan apapun. Jangan kau lakukan itu. Nah menurut bagaimana? Terus apa hubungannya dengan bersuara? Saya bertanya. Ketika Tuhan menyampaikan informasi, wahai Nainggolan, jangan kau sama-samakan aku dengan yang lainnya, jangan kau setarakan aku dengan lainnya, jangan kau memperumpamakan aku dengan yang lainnya. Nah, maksud dari perkataan Tuhan itu, menurut pandanganmu, menurut ilmu pengetahuanmu itu apa maksud Tuhan? Silakan. Berarti Tuhan itu bersuara, bisa menyampaikan kata-kata. Aduh, gimana sih? Coba. Abang nggak nyambung. Mau apa jawabanmu? Yang saya tanyakan suaranya. Aduh, berarti bisa menyampaikan kata-kata. Berarti suara Tuhan sama suara manusia sama, Bang? Ya saya tidak mengatakan sama, tapi bersuara. Nah lucu. Gimana sih? Ini begini teman-teman. Apakah suara Tuhan dengan suara manusia sama? Sama. Nah, sekarang begini, apakah makanan Tuhan dengan makanan manusia beda? Lucu kalian itu. Jadi terus Tuhan dengan menyampaikan firman itu lihat bahasa apa? Apakah sebentar? Apakah puting Bunda Maria itu berbeda dengan putingnya saya? Kan begitu. Nah, ini masalahnya Maria ini kan adalah ibu Tuhan. Ya benar. Beda dong. Ibu Tuhan jatuhnya. Ibu Tuhan. Ibu Tuhan. Iya. Benar sih. Kan gini, Yesus makan kan? Benar kan Bang ya? Yesus makan. Benar yang kami sampaikan. Berarti benar Tuhan itu bersuara. Iya, oke, Tuhan Abang bersuara, anggaplah Tuhan saya nggak bersuara, udah clear, iyalah, ya udah berarti udah diskusinya nggak nyambung, bakal nggak nyambung. Nah, saya mau nanya, ya saya yakin aja. Saya mau nanya, Tuhan Abang kan makan, saya juga makan, berarti sama? Ya sama. Berarti Abang bisa menuhankan saya, bisa? Saat ini ya, Tuhannya saya? Saya mau bisa. Ya bagus ya. Ya nanti. Ya Abang. Bisa siapapun bisa kita bikin Tuhan. Saya jadi Tuhan Oten berarti ya. Teman. Bukan kalian juga mendengarkan yang tidak punya suara kok. Teman, tanya begini. Apakah paku yang memakukan tangan Yesus itu sama dengan paku yang ada di rumah saya? Sama nggak? Berapa inci kira-kira? Iya. Karena saya udah menjadi Tuhan kamu. Karena saya udah menjadi Tuhan kamu harus nurut. Hambaku, diam kau. Kan saya udah jadi Tuhan. Tidak punya suara itu. Iya udah berarti kau udah kan sama aja dengan patung. Erik Siagian itu katanya mau menantang Nora. Silakan naikkan dia atau dia minta permintaan biar nanti dia hatua sama Nora, kita diam semua. Oke, siap. Silakan. Permintaan. Udah. Nanti kau tuhankan saya ya. Udah ini ya. Silakan dibawa dulu hambaku. Silakan. Alhamdulillah saya udah punya ini, goblok saya dituhankan si anjing dasar tolol. Teman punya hamba yang baru, Saya punya hamba ya, teman-teman ya. Jadi untuk oten-oten silakan tuhankan saya ya. Anjing bentar lagi saya jadi Firaun nih. Iya. Aku pengen dong punya hamba, Bunda Nora, aku pengen punya hamba Udah sama katanya. Ya, Abang bisa saya tuhankan. Makasih ya Abangku, nanti naik lagi ya. Iya. Erik, mana Erik? Oke, siapa namanya? Erik. Siapa namanya? Erik. Ini Tanggina. Bang Erik siapa? Bang Erik tadi yang mau hatuha. Erik Siagian. Selamat pagi, selamat bergabung. Dari mana ini? Dari Kristen atau dari Muslim, Buddha, Hindu atau dari kejawen agamanya? Silakan. Tanggina. Apa agamanya? Saya Bang, saya hanya ingin konsultasi ke Ibunda Nora Bang. Ya saya tanya agamanya apa Bapak?
Ya, Muslim Bang. Dibawa dulu ya Bang ya. Mungkin dibawa dulu ya, sebentar ya. Izin ya Bang ya. Tunggu dulu. Saya pengen nanya Bang. Satu kali aja Bang. Tolonglah. Ya sok. Silakan. Ketika orang Kristen, Ibunda dibilang Yesus itu bukan. Oke, ayo Nora. Sebentar Bang Erik, sebentar Bang Erik. Iya sebentar Bang Erik, sebentar. Silakan. Ayo Nora, saya mantan muslim. Sebentar. Nanti sebentar Abang. Sebentar ya. Urusan gimana sih, Erik? Nggak punya adab kali. Iya. Silakan Tangina. Ya. Apakah Yesus Kau paruk Indonesia. Yesus berkata bahwa dia Alfa dan Omega. Dia awal dan dia yang akhir. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Di mana dia mengatakan dia menciptakan langit dan bumi? Dia yang menciptakan langit dan bumi. Di mana dia mengatakan begitu? Sementara dalam Matius 12 dia mengklaim dirinya adalah manusia, dia adalah hamba. Dan di kitab lain dia menyatakan dia diciptakan. Bagaimana pencipta itu malah dikatakan pencipta? Kau lihat Yohanes 1 ayat 3, apa itu tertulis itu? Ya silakan dibaca Dinda. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mana Yesusnya? Yesus. Lanjut ku ceritakan, lanjut. Enggak, Yesusnya mana? Ini kan bercerita tentang Yesus. Iya, di situ di mana ada tertulis kata Yesusnya? Mari saya bacakan selanjutnya. Nah, sekarang ayat 16 supaya kau mengerti. Ya, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di mana di situ Yesus jadi dikatakan pencipta langit dan bumi? Ini kan Yesus, dia yang mencipta dan dia yang menjadi manusia. Di mana dikatakan Yesus jadi manusia? Ini saya lanjutkan baca supaya kau tahu. Ya silakan. Di mana ayatnya? Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di mana nama Yesusnya? Itu makanya kau mualaf Paulus, karena terlalu. Gini sihnya, ya kita kalau kau mengerti ini, makanya tadi ku bilang yang ada di situ Katolik itu pun itu Katolik itu nggak yang mengenal Yesus. Kalau ya, orang mengenal Yesus, nggak mungkin meninggalkan Yesus. Sama juga sama kau. Pelan-pelan aja dulu Singa, pelan-pelan aja kita diskusinya. Saya tanya. Ayo kita diskusi. Berdasarkan literatnya, ya redaksi yang tertulis dalam Yohanes 1:14, adakah tertulis kata Yesus? Silakan. Berdasarkan redaksinya di dalam Yohanes 1:14. Sekarang siapa yang menjadi manusia itu? Ya itu ya jawab dulu ada atau tidak gitu. Kau kan comot-comot ayat yang kau tahu. Kulihat waktu kau mengatakan waktu Yesus berkata siapa meminum darah anak manusia, padahal awalnya sudah dikatakan di situ. Makanya makanya aku bilang sama kau, sekarang ikut aja Yesus. Kau pun berbalik aja kembali pada Yesus. Ini ayatnya. Karena manusia di sini Yesus ya. Gitu Singa ya, manusia di sini Yesus ya. Yesus. Oke, kita baca boleh? Boleh. Oke, firman itu telah menjadi Yesus dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, di sini siapa? Yesus.
Oke, firman itu telah menjadi Yesus dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan karunia, gitu. Gitu. Yesus memberikan karunia dan kemuliaan kebenaran. kepada Yesus. Ada berapa Yesus di sini? Berapa soalnya semuanya kan ditunjukkan pada Yesus. Iya, jadi ada berapa Yesus di sini? Mau berapa Yesus pun Yesus hanya satu. Tapi di sini Yesus memberikan kemuliaan kepada Yesus. Ya. Karena dia kan memang dia satu-satunya, dia Allah itu sendiri. Iya, Yesus kan gitu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Nah, sementaranya di sini juga Yesus. Jadi Yesus memberikan kemuliaan kepada Yesus, gitu. Ini kan kemuliaan ini kan dia berbicara, selalu di sini berbicara mengenai tentang Tuhan Yesus. Karena dia datang ke dalam dunia ini. Kalau kita bicara di atas mulai dari ayat 1, Yesus itu Allah sendiri. Iya, berarti berdasarkan Yohanes 1 nomor 14, Yesus memberikan kemuliaan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Iya kan? Sebenarnya itu artinya menerima kemuliaan. Oke, yang memberi kemuliaan siapa? Oh, memang Tuhan. Tapi Tuhan itu dia sendiri. Karena dari ayat 1 itu boleh kau baca. Ya udah, berarti Yesus memberikan kemuliaan kepada Yesus kan? Iya, karena dia memiliki semuanya. Jadi ada berapa Yesus? Kenapa ada berapa Yesus kalau Yesus hanya satu? Tapi Yesus memberikan Sekarang kemuliaan. kita lanjut saja. Lanjut, jangan sampai di situ. Karena yang penting kau harus ketahui, hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa Yesus tidak ada orang yang bisa selamat. Nah, sekarang aku tanya kau, apa alasanmu mengikut Islam? Adakah keselamatan di situ? Oke, apa alasanku mengikut Islam? Yang pertama, ya, sebenarnya cerita ini beberapa tahun yang lalu, Dinda. Sama seperti yang dikatakan Al-KTP. Mayoritas teman-teman Kristen itu nggak pernah baca Bibelnya. Kalau dia baca Bibelnya, ya, niscaya dia nggak mungkin. Langsung saja kau, jangan kau bernarasi yang nggak jelas. Supaya ku jawab. Dengar dulu, ya. Karena apa? Apalagi kalau kita sudah sampai kepada perjanjian baru. Saat kita baca kitab Matius masih aman, Markus masih aman, Lukas udah mulai ini. Ada sedikit kontradiksi. Yohanes ada juga sedikit kontradiksi. Begitu baca kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus, berantakan semuanya. Contoh, ya. Ketika dalam Matius 1 dan juga Matius 2 mengisahkan tentang kelahirannya Yesus. Di situ dikatakan dia akan melahirkan dan mengandung seorang anak laki-laki. Dan hendaklah anak itu diberi nama Yesus. Kan begitu. Malaikat mengkabarkan begitu kepada Maria. Tiba-tiba dalam Lukas 2:11 mengatakan yang lahir Tuhan. Jain bro. Matius 1:22 mengatakan yang lahir seorang anak laki-laki. Lukas mengatakan yang lahir Tuhan. Kristen mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Cakar-cakar. Yang kedua, saya tidak menemukan satu narasi pun Yesus mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, tidak. Tapi setiap Yesus berseru, dia mengatakan untuk Bani Israel, untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Ya, bahkan Yesus sendiri pun ternyata bertuhan. Dia bertuhan, Matius 11:25, Markus 12 nomor 29. Tapi kalau sampai ke tulisannya Paulus, Yesus yang jadi Tuhan. Udah. Benar. Jangan satu hari kau narasi. Oh, udah cukup buatmu? Iya. Ya, sekarang silahkan kamu tanggapi. Dalam Yohanes 1:14 tadi, ada berapa Yesus di situ? Udah.
Iya, ada berapa Yesus dalam Yohanes 1:14? Udah dulu. Udah, silakan jawab. Nah, pertama, itulah karena rendahnya SDM. Karena Matius menceritakan, dengarkan dulu. Lucu ini. Matius menceritakan mengenai yang dilahirkan itu seorang anak laki-laki. Nah, Lukas menceritakan bahwa dia juru selamat. Sama, nggak ada kontradiksi di sana, nggak ada. Dan kau berkata Yesus nggak pernah mengatakan kepada seluruh dunia. Nah, itulah kau berbicara untuk kau baca Alkitab. Padahal kau sendiri nggak tahu. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 berkata, mari semua. Tahu kau arti semua? Tahu kau arti semua? Semua yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan Yesus dengan jelas berkata, setiap orang yang datang padaku, dengar dulu. Setiap orang yang datang padaku tidak ada yang kubuang. Sekarang yang kutanya, kau Tuhanmu siapa? Dengar dulu singa. Kau tengok tukang-tukang urut di pinggir jalan itu. Tulisannya begitu. Marilah datang kepadaku yang letih lesu. Siapa Tuhanmu? Kalau Tuhan orang Kristen udah jelas. Tuhanmu siapa? Coba. Tuhanmu lagi. Karena kalau Tuhan orang Kristen udah jelas. Pijat terapi juga. Pijat terapi. Iya kan? Pijat terapi. Di koran-koran itu kan gitu pijat terapi kan? Anda letih lesu. Sekarang tunjukkan Tuhanmu. Supaya ku tahu. Itu narasi tukang urut itu sih. Jangan bicara seperti itu. Jelas kau pun tidak membaca. Teman-teman typing di bawah teman-teman. Orang Islam itu. Perhatikan ya teman-teman. Kalau ada iklan tukang urut, kan selalu tulisannya kan, Anda letih lesu, silakan datang kepada kami. Hubungi nomor sekian. Jangan kau gitulah. Itu udah ada di Alkitab kami. Menjadi bukti. Setiap orang yang datang kepada Anda mendapat kebebasan, sembuhan, mujizat, orang mati pun bangkit. Itu udah kau menarasikan itu, melihatkan kebodohanmu aja itu. Sekarang ku tanya kau, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanku? Allah. Surat Toha ayat 14. Sekarang saya tanya ke kamu, jika memang Yesus bisa memberikan kesegaran dan keselamatan kepada orang-orang yang letih lesu, kan gitu. Kenapa dia berakhir tragis dalam kitab Markus? Dia ditangkap, dipukuli, diludahi sampai dengan meninggal. Udah. Itu jelas Alkitab mengatakan bahwa sebelum dia mati pun dia mengatakan dia datang untuk menebus dosa manusia. Sekarang Tuhanmu itu nggak jelas. Saya nggak tahu apa yang dilakukannya. Kenapa kau mengikuti dia? Coba jelaskan siapa yang kau ikut. Berkati istri dan anak-anak Ustaz. Berkati untuk Ustaz dan juga keluarga. Karena bagi orang yang paling bodoh di dunia ini, orang yang meninggalkan Yesus. Sebentar Bang Singa. Dia lagi pemberkatan dulu. Lanjutkan pemberkatannya, nggak boleh putus-putus toh. Lanjut toh. Nggak gini loh Singa. Di mana Yesus bernarasi mengatakan dia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Di mana datanya, Dinda? Mari aku tunjukkan sama kau. Ya, di mana? Di dalam Matius pasal 20. Bentar saya baca ya Dinda. Nah, supaya nanti kau kembali kau ke Kristen supaya kau selamat. Kau cari orang mati. Yang gak jelas, nabi yang gak jelas. Matius 20. Nanti kusuruh kau tunjukkan satu mujizat aja yang dilakukan Allahmu itu. Loh, Allah kok bermujizat? Kok lomor? Bukalah, jangan komit miut. Untuk Nabi, bukan untuk Allah. Jangan miut. Allah itu maha kuasa. Oke, Matius 20 nomor berapa? Jangan miut dulu. Iya, Matius 20 nomor berapa? 18. Apa? Matius 20 ayat 18. Oke, kita baca ya, Dinda ya. Sabar. Kita baca. Nih. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia ini biar ya.
Sekarang kita akan pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman. Mana yang kau baca itu, Faruk? Tapi Matius 20:18. Yuh, apa yang kau baca? Ayat 28, ayat 28 lah, 28 rupanya, 28. Ah, kau yang menipu, aku yang kau salahkan. Ya, maafkan aku, Faruk. Nah, ya, kau jadi orang Kristen mau, kalau salah ngaku salah aja. Orang asam kau. Ayat 28. Supaya kau ikut Yesus, jangan ikut orang mati. Orang nggak jelas. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, manusia juga lagi singaya, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini Tuhan atau waiters ini? Macam mana itu baru? Enggak, ini Tuhan atau waiters ini? Yesus. Begitulah pengertianmu, makanya kau ke Islam, Faruk. Sekarang ku tanya kau mengenai Allahmu nggak jelas. Tadi aku minta narasi Tuhan, kau kasih narasi tukang kusuk. Pertama, ya kan? Yang kedua, aku minta narasi Tuhan, pengakuan Tuhan, kau kasih narasi waiters. Sekarang coba kau tanya, tunjukkan Allahmu apa yang dia buat. Oke, kau mau tahu apa yang diperbuat oleh Allah? Iya, kulihat Allahmu tidak ada. Oke, kau mau dalam perbuatan atau sesuai dengan data? Ya data lah. Oke, data. Oke, ini aku kasih data ya. Nih. Coba tunjukkan. Nggak ada Allah orang Islam, nggak ada. Lama baru dapat ya. Nih, dalam surah Al-An'am 101 dan 102 dibaca ya. Nih. Itu. Tunggu dulu itu. Tadi Matius 20 dia bilang katanya Yesus datang bukan untuk dilayani melainkan melayani. Nah, Lukas 8 nomor 1 perikopnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Itu gimana itu? Tunjukkan siapa Allahmu aja, itu nggak bisa kau bantah lagi. Siapa Allah kalian? Al-An'am 101. Ya, buka datanya ya. Di mana narasi-narasi tegas seperti ini tidak didapati di dalam Bible. Tidak didapati Yesus bernarasi seperti ini, setegas ini. Tapi dalam Quran Al-An'am 101-102 kita baca. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dan dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Ini kita baca Dinda bentar. Udah. Sekarang 102. Berarti Tuhanmu nggak punya istri. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak? Ini 100 berapa tadi? Nggak punya istri. 102. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Sekarang, berikan kepada bangsa data se-eksplisit ini, di mana Yesus mengklaim Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Silakan. Ya, dijawab ya. Tenang kau mendengarnya. Yang menciptakan langit dan bumi itu sudah jelas Allah Abraham, Ishak dan Israel. Bukan Yesus kan? Itulah Yesus. Allahmu lahir pada abad ke-7. Contoh. Abad ke-7 lahir Allahmu. Jadi Allahmu itu hanya klaim-klaim. Lalu nggak pernah Allah itu langsung berfirman. Itu dia. Siapa yang dia berkata itu? Nah itu kalau itu nggak bisa aku kaji ke kau nggak ngerti bahasa Arab ini. Karena dia. Aku tunjukkan. Sebentar. Matius 20 tadi kau bilang katanya Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Ini perempuan-perempuan yang melayani Yesus itu gimana itu? Ternyata Yesus maunya dilayani oleh perempuan ya? Sehingga apa
Allahmu itu. Enggak jawab dulu ini. Sebentar, singa. Kau bilang katanya Yesus datang bukan untuk melayani, melainkan dilayani. Ini perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ini gimana? Ya perempuan melayani Yesus apa salahnya? Loh, tapi katanya Yesus datang bukan untuk melayani, melainkan kalau dilayani, melainkan melayani. Itulah komitmen Yesus. Kan jelas dikatakan 28. Nah, sekarang sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk sekarang memberikan nyawanya sebentar. menjadi tebusan bagi banyak orang. Diam dulu banyak kali. Nah, sekarang perempuan-perempuan ini perempuan-perempuan siapa yang melayani Yesus ini? Ya perempuan Maria Magdalena lah, banyak perempuan-perempuan. Begini, jadi boleh dong itu kalau kita katakan, marilah kalian yang lemah letih lesu. Sekarang tunjukkan Allahmu, Nora. Lanjut. Coba nggak ada Allah kalian. Ya sudah, berarti kan berdasarkan. Nggak ada Allah kalian, nggak ada. Ya terserah kau menganggap seperti itu. Jadi kan udah bodoh kali. Gini Dinda. Nanya Bang Faruk sama Bang Singa. Gimana? Boleh nanya Bang Singa, izin. Dia nggak mau katanya diskusi sama sama Katolik tersesat. Nggak ada, Muhammad pun nggak pernah bertemu dengan Allah. Nggak ada. Hanya satu-satunya Nabi nggak pernah bertemu dengan Allah. Kok dipercayai? Silakan LKTP, tanya sama dia kalau mau dia menanggapi. Ayo, semua kalian satu room itu. Bang Singa, saya mau nanya yang di Markus 12 ayat 29, Bang Singa. Ya. Kan di situ Yesus berkata, dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama Tuhan Allah kita itu Tuhan itu esa. Tuhan Allah kita berarti merujuk kepada Yesus juga. Apakah Yesus juga di situ punya Tuhan berarti? Oh, dia mengajari bahwa Tuhan itu adalah Esa, dia sendiri. Karena aku dan Bapa adalah satu. Tapi Tuhan Allah kita katanya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Kalau kata kita, seumpama saya mengatakan kepada anak saya atau teman saya, dengarlah teman saya, bos kita, berarti saya juga punya bos itu, termasuk bos saya juga itu Bang Singa, begitu loh. Bos kita adalah misalnya contoh Bang Faruk, berarti bos kita termasuk saya juga. Sama kayak Yesus bilang Tuhan Allah kita, berarti merujuk kepada Yesus juga. Karena bahasa Indonesia itu kan sederhana, kita kan orang Indonesia, mudah dimengerti. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 25, bukan, 12, dia 29 berbicara Markus. secara kiasan. Oh, itu bukan kiasan, Bang Singa. Kalau dia nggak bicara dengan kiasan, coba Bang Singa baca Markus 12 ayat 29. Coba. Dia kan sudah berkata, siapa melihat aku melihat Bapa, kan? Kan begitu. Coba Bang Singa. Ya. Siapa melihat Bapa melihat aku. Siapa menerima aku menerima Bapa. Iya, karena Yesus kan membawa firman-Nya, menyampaikan firman, wajar. Iya, karena aku dan Bapa adalah satu. 3. Nggak ada. Orang Islam ini yang nggak jelas Allahnya. Nah, di mana? Kenapa dipertahankan seperti itu? Bang Singa, kami kan belajar nih. Saya mau nanya yang di Yohanes 17 ayat 3 tuh Bang Singa. Kan di situ. Ya udah, aku tahu. Yesus berkata iya, di Yohanes 17 ayat 3. Coba dibuka dulu. Biar udah aku tahu bahwasanya untuk hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya. Dan aku utusan Allah. Kau baca selanjutnya. Dia berkata, akulah dia. Tadi kau katakan, siapa melihat Bapa berarti melihat aku. Kan itu Bapakku dan Bapa. Siapa menerima aku menerima Bapa. Dalam Yohanes 5:26, makanya saya bilang Bibelmu pun cakar-cakaran ini. Siapa bilang? Nggak ada. Seperti Al-Quranmu juga nggak ada cakar-cakaran. Sama semua sesat. Sabar dulu Dinda. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini dua oknum ini sudah. Satu, karena satu sama-sama memiliki hidup dalam dirinya sendiri.
Ya udah, sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri katanya kan. Demikian juga anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kan dua yang terpisah kan? Karena ada kata yang terpisah di situ. Loh, ini Bapak punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Tidak ada dia mengatakan hidup Bapak adalah hidupku, hidupku adalah hidup Bapak. Itu menyatakan dia udah jelas berkata, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Kenapa kau persoalkan itu? Yohanes 5:26 ini salah. Hah? Bukan salah, itu kiasan. Karena dia udah berbicara, aku berkata-kata dengan kiasan. Kiasannya gitu. Sekarang tunjukkan Allahmu itu. Saya uji lagi. Tunjukkan Allahmu dulu. Dengar dulu, di dalam kitab Petrus dan Markus ketika dikisahkan Yesus diludahi, dipukuli, berarti waktu itu yang diludahi, dipukuli dan dianiaya bahkan meninggal itu juga Bapak. Termasuk, karena Bapak dan dia satu. Bapak juga meninggal. Bisa. Karena dia mujizat. Sekarang yang kutanya itu Allahmu itu mana? Enggak ada. Itu salah tuh Bang Singa. Salah itu Bang Faruk izin. Menyembah kosong. Waktu disalib itu bukan Bapak. Aduh, ini sudah salah aja. Yang jelas, aku dan Bapak adalah satu. Yang penting dia bangkit, dia hidup, dia kekal. Ini yang penting dipersoalkan. Sekarang kutanya nabimu, hidupkah dia? Allahmu adakah dia? Dengar dulu Dinda. Berarti ini yang penting. Dengar dulu Dinda. Pada saat itu, ya orang-orang Kristen tidak punya Tuhan selama 3 hari. Allah kami memenuhi seluruh dunia. Ya Allah roh. Memenuhi. Iya, berarti kalau kau simpan satu angin, angin semua masih dalam dunia ini. Karena dia memenuhi seluruh bumi. Dengar Dinda, ketika Yesus meninggal di kayu salib, Bapak pun kan juga meninggal, kau bilang, ya kan? Jadi ketika itu berarti umat Kristen itu nggak punya Tuhan pada saat itu. Karena kau nggak mengerti bagaimana keberadaan Allah kami. Kalau keberadaanmu seperti kau tadi Allah kami, kau mati ya mati. Tapi kalau keberadaan Allah itu tidak seperti itu. Dia maha besar, maha kuasa, ajaib. Makanya kau nggak mengerti tentang itu. Karena Allahmu nggak ada ajaibnya. Nabimu nggak ada ajaibnya. Di mana ajaibnya dia? Dia aja babak belur. Pencipta langit dan bumi. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. 5 roti 2 ikan diperganda. Yang tidak ada menjadi ada. Dinda Singa, dengar dulu Dinda Singa. Ketika Yesus dan Bapak mati di kayu salib, yang jadi Tuhan kalian siapa? Udah aku bilang dari tadi, Allah kami Allah yang maha besar, maha kuasa, ajaib, ya kan? Memenuhi seluruh bumi. Allah kami adalah roh. Barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh. Roh itu bagaikan angin. Kalau kau simpan angin, apakah angin yang lain tidak ada lagi? Ya udah silakan dijawab. Ketika Yesus dan Bapak meninggal, ya, yang jadi Tuhannya siapa? Yang jadi sesembahannya siapa? Udah, Tuhan kami itu aja. Sekarang Tuhanmu itu Faruk. Kenapa kau? Nggak ada Tuhanmu. Ya udah silakan kau jawab Dinda. Yang jadi Tuhan siapa ketika Yesus dan Bapak meninggal? Jawabnya apa? Kan udah aku jawab. Siapa? Allah kami, Allah memenuhi seluruh bumi. Oke. Allah ini Tuhan bukan? Roh Allah kami ya Tuhan dong. Oke, berarti Yesus yang Tuhan, Bapak yang Tuhan meninggal. Tinggallah satu Tuhan, yaitu Allah itu tadi, betul? Nggak usah ke itu yang kau persoalkan. Sekarang Allahmu itu ada entah enggak. Semua orang Islam kenapa menyembah orang yang kosong? Singa. Berarti 3 Tuhanmu ketiga itu gitu. Kalau Tuhan kami yang penting 100% ada dan menyelamatkan. Sekarang tahu kok ngomong Tuhanmu tak ada. Diselamatkan Tuhanmu. Tuhanmu nggak jelas. Sebut satu nama yang pernah diselamatkan Tuhanmu siapa? Diri semua. Aja nggak bisa diselamatkan. Satu nama. Kalau dalam perjanjian lama itu oleh Tuhanmu, silakan. Dalam perjanjian lama, Henok hidup-hidup ke sorga, Elia hidup-hidup ke sorga.
Itu baru Tuhan. Yang saya tanyakan, sebut satu nama yang pernah diselamatkan Tuhanmu atau yang sudah diselamatkan Maksudmu Tuhanmu. selamat itu seperti apa? Oke, sekarang paparkan dulu. Selamat itu maksudmu seperti apa? Silakan. Selamat ini kalau menurut saya ada jaminan keselamatan di sorga. Oke, sebut kalau gitu, sebut satu nama orang Kristen yang sudah masuk surga siapa? Oh, semua yang percaya kepadanya. Iya, sebut satu nama siapa? Oh, nama bapakku. Itu apa nyebut nama? Oke, bapakmu udah masuk surga. Udah. Oke, apa buktinya kalau bapakmu udah masuk surga? Mana karena ada janji Tuhan Yesus. Hah? Ada janji Tuhan Yesus. Loh, buktinya saya minta buktinya. Mana sekarang kau bukti pun tak ada. Sekarang kita kalau berbicara mengenai kepercayaan, yang penting ada dalil dengan jelas dan bisa. Kau itu berbicara seperti orang mabuk ngomong. Suka kau bercakap tidak ada data, tidak ada bukti. Yesus berkata, siapa yang mengikut aku tidak binasa. Oke, Paulus binasa enggak? Paulus binasa enggak? Enggak lah. Lo. Lama dia. Yang binasa itu di luar Yesus.